Nah, puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam dan nyosajong sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapa-bapa dan guru-guru kami serta hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kembali untuk kita lanjutkan pengajian kita, di mana ada beberapa malam kita diminta oleh kondisi keadaan pribadi saya untuk istirahat. Maka kita istirahat beberapa malam di penghujung tahun itu. Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa untuk berkumpul kembali. Mana setelah kita di dalam tahun 2021 yang lalu berbicara dengan banyak masalah keluarga, menyangkut dengan cara pilih urina, cara didik anak, cara melayani perumah dan sebagainya yang merupakan satu etika dan adab yang dalam kehidupan rumah tangga, agar tujuannya adalah rumah tangga apa yang menjadi idaman dan tujuan syariat itu bisa betul-betul kita jalankan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada satu unsur lain yang kita coba lanjutkan mulai malam ini berkaitan dengan bagaimana usaha yang menghasilkan demi untuk kesejahteraan keluarga. Sebab secara naluri dan hati nurani, cara untuk tamatu menyoprot soh nyohai jabun. Makanya faktor berkaitan dengan usaha yang beban utama tentu saja kita adalah sebagai suami, yang juga partisipasi dan dukungan begitu besar daripada para isteri di rumah, bahkan didukung oleh anak-anak kita semasa mereka masih bergabung dalam keluarga kita. Itu adalah sangat-sangat untuk bisa menjadi pendukung di samping dengan apa persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan yang begitu baik dan bersahaja. Oleh kerana demikian, bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Allah, nafsu kita manusia ini di dunia ini tetap pada 3. Yang pertama, hubbus syahwat minan nisa wal banin. Perle dikatanya gebi lagak, gebi indah, gebi suka di dalam hati untuk kita senang kepada perempuan. Ya. Perempuan senang kepada laki-laki. Menyalurkan kesenangan itu dibahas dalam satu bab khusus dalam fikih berkaitan dengan bab munakahat. Kemudian kalau sudah kahwin semuanya sudah beres, bagaimana cara menangani saat ia senang, saat ia susah, bagaimana ada menghibur dengan kewajiban menuntun dan segala macam. Punya keturunan, ada anak. Maka yang kedua, membela anak itu naluri daripada manusia. Ya. Hubbus syahwat minan nisa wal banin. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah. Fasilitas hidup dengan segala kemewahan dan kecukupan yang ada untuk bisa menjadikan keluarga itu adalah bisa tidak menjadi ocehan, ejekan, pembicaraan bagi orang lain. Anak katanya baik je ke mahabah ke gop. Kiban di gop menan-menan katanya. Kiban rumah tangga gop menan rumah tangga katanya. Maka qanatiril muqantarah itu bukan hanya sekedar cukup makan. Iaitu minaz zahabi wal fiddah, benar stok dan invest
benar ditanya kebah pumeh puperak, wal khailil musawwamah benar kenderaan, wal an'am benar binatang ternak, menyaurajih menyajino benar tokong padubah, benar nuhun, benar kebun, wal has benar daripada bermacam sana. Zalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Itu adalah untuk menyenangkan sebagai hiasan keindahan hidup dunia. Tapi ingat, kata Allah, indallahu, dan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Oleh kerana demikian, oleh faktornya, oleh dua faktor dilikut berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Malam ini kita masuki dengan kasab, usaha. Menyangkut dengan adab-adab dalam usaha. Yang usaha sesungguhnya pertama sasarannya, kewajibannya kita laki-laki. Bahkan kalau dalam bab munakahat hari itu, anu inang sunat mekawin bubagah. Anu inang bubagah tapu kawin. Menyokana urang laki. Olehnya bubagah na numin. Olehnya yang kele bumurah jelame. Itu sunnah dalam agama. Jelame bumurah. Berkawin bubagah. Baik tanpa preh tu umulai peluh. Cukup le dosa yang harus dilewati. Olehnya benar numin. Sedangkan kita nyuagam, karena tunjangan dan tenaga serta kekuatan pada kita adalah tugas pokok. Berusaha untuk adanya finansial, kebutuhan material, apa saja diperlukan oleh keluarga, maka apabila atanyan galom tip pikiran dan galom sanggup tamita sunat tunda. Batilat baju kahwin. Kemakiban tertunda, sedangkan keinginan ketuk lang kudo puasa. Puasa. Fawa wijak. Puasa nyan ke cara untuk tagati uragam. Kalau gagati kameng, nyogati kameng, wijak kameng pinah nekreh. Wijak urang baik fikir ke perumah, puasa belum. Menunjukkan bahawa memang beban nafkah itu tanggungjawab laki-laki. Nilai keinginan sama, bahkan lebih tinggi dalam kita sampaikan di belakang itu, hasrat daripada perempuan, isteri jauh lebih besar daripada hasrat suami, walaupun beban cari pada suami. Karena isteri banyak sekali yang butuh, sehingga mereka tahu diri. Banyak partisipasi untuk mendukung dan membantu suami. Cuma dikatanya uragam betul-betul tugas minta nafkahnya adalah tanggungjawab. Berkaitan dengan masalah ini, dalam kitab Sirus yang akan kita baca ini, ada beberapa pasal, ada beberapa sisi yang dicoba untuk kita lihat sebagai adab kasab. Yaitu adab berusaha dalam kehidupan di dunia ini untuk mencukupi kebutuhan. Yang pertama, malam ini coba kita lihat betapa mulianya dan betapa Allah memberikan kemuliaan bagi hambanya yang mau berusaha dan bekerja keras. Ya. Agar terhindar daripada yang haram, mencari yang halal, bahkan syubhat pun kalau bisa itu dijauhkan. Malam ini kita tidak bicara dulu menyangkut dengan halal haram. Karena memang adanya dalam hadis jelas kepegah. Cuma tinggal kitanya perjelas di lapangan. Al-halalu bayyinun. Wal haramu bayyinun. Wa bainahuma mutasyabihat.
Yang halal sudah jelas dengan segala bukti dan dalil. Wal haramu bayyinun, yang haram sudah jelas dengan bukti dan dalil juga. Antara halal dan haram itulah yang musyasyabihat, yang syubhat. Orang yang bertakwa ingin untuk menjaga diri daripada syubhat, Allah akan pelihara kehormatan dan kemuliaannya. Siapa yang main dalam syubhat, kahama haulal hima yusyaku ayyaqafih. Seperti orang bergembala di pinggir sumur tua, silap tu dikhawatirkan binatang ternak itu terjemur dan masuk dalam jurang atau dalam sumur tersebut. Haram adalah sumur Allah di dunia ini. Main dekat dengan haram itulah syubhat, lebih besar potensi terjebak kepada haram. Berkaitan dengan halal haram, itu berkaitan dengan hal tersebut, mulai daripada bukan usaha, tapi ambil cuma-cuma juga di situ akan terjadinya halal dan haram. Sekarang kita baca dulu beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk berusaha. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Dan Allah menjadikan siang mulai terbit fajar sampai terbenar matahari, Masya, untuk berusaha mencari kelebihan. Allah gesediakan ura, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dalam ayat yang lain Allah ingatkan, wa ja'alna lakum fiha ma'isya qalilan ma tashkurun. Kami jadikan bagi kalian di dalam kehidupan ini, hari itu adalah untuk hidup dan untuk mencari usaha, mencari nafkah. Tapi sedikit orang yang mau menggunakannya bersyukur. Menyamanan bun menjaga malam tanpa bengah, hana bertemu istirahat urang adalah hana god. Kerja urang malam istirahat, ibadat. Urang untuk kerja kepada Allah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa kepada kalian untuk berusaha dan mencari yang halal, di mana itu merupakan karunia Allah di bumi ini yang datang daripada Tuhanmu. Giyu ada Allah, hana dosa. Minta rezeki dengan sekuat tenaga, itu adalah mencari karunia Allah. Nah, namun di dalam hadis, ada kadang-kadang di pendapat ulama, siapa lebih bagus mencari nafkah, berusaha dengan beribadah, yang ibadahnya kena ibadah wajib, yang ibadah sunat, bayang sunat kalau meratib tapi tanya hana untuk minta rezeki. Itu adalah nanti kita lihat bagaimana dinetralisir hal ini oleh para ahli yang mendalami bidang tasawuf seperti Imam Ghazali. Di antara hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berusaha, yaitu banyak sekali dosa, yang dosa itu tidak mendapat ampunan Allah, kecuali dosa orang yang dalam menuntut usaha untuk kehidupannya. Bak tamita rezekinya timau dosa, nyu gepampun ya Allah. Tapi kon tamita dosa, bak tajak minta rezeki mekala dengan dosa. Karena dikatanya bak tamita rezeki, roh tak kalau nak gop yang inang. Bak tamita rezeki, rohmu pikiran daripada satu pikiran yang hanagat. Bak tamita rezeki, kadang-kadang timoh hati pentahanat tersinggung dengan orang lain. Yang dosa mandum ya, tapi dosanya kepemah dia Allah.
Tapi menyobayah hibur diri timah dosa hana mudah ke pemaaf. Bak santai, tak duduk ke dalam berah tahaban yang cukup panjang habis sabah pucuk lain tetamah habis sabah urang lain yang tahu patnya nah. Tabatnya kan minta rezeki. Pucit nyan tak duduk santai. Man kasura kalam kasura khata, makin le tak pegah takut khawatir le salah tu pegah dalam Rasulullah. Maka hanggebi. Sehingga ya, dalam sebuah hadis Rasul memuji orang yang kreatif dan berusaha keras. Terutama yang besar sekali potensi pada pedagang, pada saudagar. Apa kata Rasulullah? At-tajirus suduq yahsyuru yaumal qiyamah fi siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Seorang pedagang yang jujur, Allah bangkit dan himpunkan hari kiamat beserta dengan orang-orang yang siddiq dan para syuhada. Yang ban diberi penghargaan dari Allah kepada orang yang dagang, dan dagang genyanyan jujur. Hana curang, hana pekurang gila. Hana boh yang brok bak tengah, bak atu hagat, wateta cungkir, contoh hagat di tengah kabruk. Pegah ubebut dan publok untuk mutemeng labang. Hana rancana bengeh ke orang lain, sama-sama minta rezeki. Dan jujur dalam mencari rezeki. Dan mau untuk dengan tujuan yang baik. Nyuruh akhirat. Orang yang sama dengan orang yang jihad fisabilillah dan mati syahid. Hingga pada satu ketika, ya, Luqmanul Hakim pernah bercerita kepada anaknya. Ya bunayya, kata Luqman, wahai anakku, istaghidna bil kasab al halal. Wahai anak lun, berusaha keraslah kalian menjadi untuk menjadi usahawan. Kamu bekerja untuk mendapat yang halal. Supaya kamu jauh daripada kefakiran. Wahai anakku, tuntutkan olehmu akan kekayaan. Minta kaya. Bertegar minta laju apa yang nak. Ya. Gepegah ba anak ke Luqmanul Hakim. Tapi yang hala. Supaya tujuannya, bila kamu sudah mapan kehidupan, kamu terpelihara daripada papa. Tanya baik je ke orang yang papa, yang hantip je, melakai kena, melakai kedih. Ya. Maka setiap orang yang bangkrut dan papa, yang ia akan terjadi dengan sebab 3 perkara. Orang papa udip dalam minta rezeki merasa hansip sapu yang na tamita gepegah le Luqmanul Hakim ba anak ge na lebah sebab. Sebab yang pertama karena lemah agamanya. Hanakong iman. Sehingga gaduh harga diri. Sehingga terjebak kepada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Kontrol dan pagar tubuh menyangkut dengan halal dan haramnya adalah lemah. Dalam bidang ketauhidan, tentang halal dan haram, lemah menyangkut dengan resiko, bahawa menyerta pajuh dengan jalan haramnya apa akibatnya. Kiban terbentuk pada jiwa, kiban kereh kepada hati, dan diketanya akan memang susah masuk daripada segala kebaikan dan hidayah. Maka gepegah le Luqmanul Hakim salah sabah urang papa, bangkrut, hantip sapu, ate duk tabe-tabe merasa hana, papa yang melumpak curhat hananyo hana je lon tedih je gadah rasa ifah karena agama lemah terjadi papa. Maka yang pertama agama bekong.
Masalah minta rezeki, ibadat menyangkut yang wajib baik tua. Minta rezeki, ubi wate truk, wate ibadat, tetap jak ibadat. Ila yang wajib ya Allah. Yang nyampun. Yang kedua, dhaif dalam akalnya, yakni kurang akal. Anak ada yang mikir. Ada udip itanya, kiban cara minta rezeki hong. Kaki udip dah Allah, kaki beri rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah la rizqha. Benang melata-lata kaki nyawang dah Allah, kaki beri rezeki. Anak fikir tepu itanya. Dia orang dua tahu. Kiban ko puna pikiran anak pikiran tepu. Cuma pun dapat gelelung orangnya hai dah kerja hai dah. Yang hai dah pubut pelelung. Ya bangunan betul bejo tu lah. Mati dia kata dua menoi dok got tanpeng je. Yan bang. Jadi hanai cahule perkupuran. Akal tidak berjalan untuk bagaimana cara untuk saya berusaha. Tapi hanya yang tak fikir kibat cara proposal agak berlaku. Yang lima hakai. Yang kasap. Galam tak usaha pun terserah. Nyubi dunia Allah berikan. Dan pada Allah, segala apa saja di bumi ini akan bisa untuk menjamin kehidupan manusia. Kepada manusia diberi akal untuk mencari rezeki seperti apa. Kalau pemikiran di saat tanah ini luas dulu manusia sedikit, mereka berpikir bahawa nak tidak urang nak tanah 5 hektar, pulau ubi-ubi kera tu, baik letak ada pulau untuk tidak baju. Mandum-mandum pulau untuk baju, mana fikir untuk pulau. Yang kerja lampuh tanya urang jamun, lampuhnya dumpu bak naik dalam. Bak limau nak tiba, bak kuyun nak tiba, bak rambut nak tiba, rambut ekmir, rambut nyu, rambut je. Yang tiba bak tapu benar, bak pisang benar hinan. Kepa, baik je bak gau nak mek paju. Ya nak fikir kepa itu. Untuk paju. Yang penting menang untuk paju. Jadi, itu berfikir saat itu. Sehingga orang cik kita nyu jamun, menyonat tanahnya, nyu baik ke pulau-pulau. Nyo akah betapa-tapa rumah siapa kujuk je ini biar dapat pegang rumah. Yang orangnya tapi deblut yang kagak kebah tanah rumah di urang cik tu nak pegang rumah. Dah tempat-tempat yang tempat-tempat itu pom tijitnya nah yang dari Langtan, dari Medan, dari Bandar Aceh, dari Tigli, yang tanah rumah dia kebah jaman. Urang udah empai lah mau. Tidak seperti itu rezeki rupanya. Yang kebanyakan tanah belang kamu je betul tepau yang tiamah tepau. Padahal anak udip dengan tanah belang. Mat berpikiran nak tanya. Tinggal orangnya. Yang tukang beca. Iganya hantam ke jauh belang. Tanah belang bebek pulau-pulau. Dengan kau udip itu. Pada iganya ada enggak pulau. Tanah ke kebah di urun cik. Je ke pusaka ke wak. Je ke pulau beca. Kenapa ya kemarin dengan beca kok. Karena iganya ke minta rezeki. Yang je ke tukang beca. Ya. Maka ini bicara menyangkut dengan peninggalan orang meninggal nanti. Yang berfikir kita bahawa tidak boleh untuk dijual tanah rumah macam-macam bahinan. Jadi kita tanya orangnya, yang tanah ladum naik kampung tapa-tapa rumah tapa. Walaupun udip di sini. Mesti dah nak tahu pegang rumah dia. Kena miona so nenek ataupun kakak dia kegenyan hina mandum-mandum miona kerja ke tanah sok. Nah, kemudian, dalam dunianya, menyoakai nyuicas, masalah metemeng ngahana metemeng, masalah gebi ngahana metemeng yang hak Allah. Hak usaha pada manusia. Dan apa yang kita menurut akal yang kita pikirkan dan kita perhitungkan di situ bisa mencari rezeki dan mendapatkan rezeki yang halal, dan itu yang dipikirkan. Menyohan alimah hakai, han bangkrut, gepegah le, Luqmanul Hakim bana. Menyoakai limah, mati akai, ke menyokong katanya, 2 tahun, hana icah tapu. Maka, terjadi orang bangkrut. Bahkan dia ke pembicaraan orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, hilang marwahnya. Yakni hilang malunya.
Bahkan terlebih besar lagi daripada yang kelihatan tentang gadah marwah, iaitu dia diringankan dan dihina oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang katanya orang tu. Jadi gadah Malaya, gadah marwah, gadah harga diri. Apabila lihat sebabnya nak nyutanya bangkrut. Gadah Malaya mohon ruka, botol laki ruka, baulah nak duri. Mohon ruka. Nam dia beda pi maju. Menyokah nangan tablau. Tapi kadang-kadang roh laki. Ruh dah laki kadang-kadang babak urang yang hana pantah laki. Mantabonya dan but melakainya ada gadah marwah. Tapi kena usaha le macam ke pegang. Oleh kerana demikian ngan atanya le macam tertutup. Baik tanpa gadah marwah tu. Baik tanpa dikatanya je keji pehina dan je ke bermacam pembicaraan orang lain kepada kita. Dan baik je katanya sebagai orang yang gekun adalah hana tawakal dan hana pakai akal. Kelukman mencari olehmu untuk kamu menjadi orang kaya. Tapi cari yang halal. Ya. Tapi dengan tetemeng yang halalnya, kepegah maka katanya hanjut ke orang yang tertinggal dalam kehidupan. Kemudian kata Sayyidina Umar, la yaqudu ahadukum an talabir rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna sama' la tamtaru ziham wala fiddah. Jangan kalian duduk daripada menuntut rezeki. Baik baik pre dan baik getanya tanpa gaduh akai hana minta rezeki. Kamu tahu, kata Umar, langit tidak pernah untuk menurunkan hujan emas dan hujan perak. Ya. Nikmat Allah yang ada di dunia ini kamu cari. Namun dalam hal ini, ada orang yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Menyangkut dengan sidra orang pedagang yang jangan jujur. Apakah seorang pedagang yang paling jujur dan ia berusaha berdagang itu lebih dicintai oleh Allah berbanding daripada seorang abid atau orang yang beribadah terus kepada Allah hanya fikir untuk dagang? Ya. Maka dalam hal ini ditanyakan orang kepada Ibrahim bin Adham, ia menjawab, berbuat ibadah itu lebih bagus bagi seseorang. Saudagar yang benar itu adalah juga lebih dikasih kepadanya oleh Allah. Dan karena orang pedagang ini yang jujur, ia adalah orang yang berjihad untuk memerangi syaitan. Yaitu syaitan akan datang kepadanya. Orang yang saudagar, orang pengusaha, orang yang belanja, orang yang mudah rezeki, andai kata mampu mempertahankan kejujuran, ia lebih mulia di sisi Allah ke Ibrahim bin Adham. Karena mengapa? Dia itu orang yang berjihad melawan syaitan. Karena syaitan paling besar godaannya pada manusia yang jujur di dalam mencari rezeki. Iji perlu untuk buka gedanya curang. Untuk perlu gedanya berkreat. Dan segala macam. Maka kalau dia mampu mempertahankan kejujuran, dia lebih bagus daripada seorang abid. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Seorang ulama sufi juga. Menurut Hasan Basri, berkaitan dengan masalah ini, orang ibadah itu lebih bagus daripada berbuat usaha setengah mati. Atai nak kepajuh mentong tu minta lo. Kadek minta. Dia nyan pajuh ni yang meretip mentong tengok minta lo pun yang nak bajai kata tabah mentong, bekah tabah, dua tabah. Ibadat mentong itu. Abah nak yang kadang tak ada kamu meninggal ada ke puluh tak yang minta tu mah. Kenasan Basri.
Jadi orang yang beribadah lebih bagus daripada seorang pengusaha yang terus-menerus dia untuk mencari rezeki. Ya. Jadi, mati-mati menjadi mendatanya. Kada dadak laki bau tu. Dah aku merati nak pun nak tahu tu bangku. Anak menaci minta ke roinan. Tak kali temu kahwin. Iban, pandai aku temu minta rezeki lom beklam aku temu merati mati malam tepau. Mati malam bunga aku merati pandai aku temu minta rezeki. Alanya, kami tak baca apa mio kada kalau ke baru tangga apa yang nak minta bangku. Duk dah fikir lam teput. Seolah-olah itu lebih bagus. Gekele Imam Ghazali, dua hal itu perlu untuk kita cerna. Saya, kata Imam Ghazali, dengan pendapat Hasan Basri, pendapat Sulaiman Al-Farisi, dan juga daripada pendapat Ibrahim bin Adham, nah tiga macam, terjadi pertentangan. Sogot gutanya minta kerja dan tak kerja lebih banyak, tapi tidak meninggalkan kewajiban daripada banyak ibadat sunat yang sifatnya badaniyah. Dijawab oleh Imam Ghazali, ini bisa dihimpun dua-dua. Saya tidak mengatakan usaha itu lebih bagus atau ibadah itu lebih bagus. Bagaimana juga payah tahu keadaan. Giban tahu keadaan. Apabila sidra orang pedagang atau pengusaha, ia mencari untuk kebutuhan hidupnya dan fasilitas untuk yang dia perlukan, bahkan lebih atas kecukupan. Apabila dia untuk mencari kelebihan atas kecukupan itu, memperbanyak harta, dan itu untuk diberikan kepada kebajikan, untuk sedekah, adalah itu bukan sesuatu yang dicela. Tapi menyata-mita adanya mandum untuk takbah, kanin untuk tanah bantu orang lain, hana rencana untuk tamita lebihnya untuk kecuali dalam rangka untuk tak simpan, dan hana nin untuk tak penting dalam rangka kepentingan keluarga, nyan adalah mencari kekayaan yang berlebihan, itu adalah tercela. Karena itu adalah kita ada pada posisi hanya mengharapkan dunia saja. Oleh karena demikian, kalau kita perbuatan tercela, menjadilah kita orang yang zalim dan fasik. Oleh karena demikian, mencari untuk kepentingan diri, untuk kepentingan anak, dengan kadar kecukupan bagi mereka, maka hilanglah daripada keluarga kitanya untuk rasa meminta-minta, terpelihara harga diri atau ifah, itulah yang paling bagus. Sehingga tak perlu dan tidak pernah mampu untuk mau memperlihatkan pada orang lain untuk meminta-minta. Inilah yang paling baik, kata Imam Ghazali. Maka dalam halnya, ini ada waktu, lebih kurang 20 menit lagi. Pada kesimpulannya, menyetakbah usaha, baik beratat berusaha, na petboh sebab itu adalah boleh. Watarkul kasab afdalun, baik tak kerja menurut Imam Ghazali, hanya kerja untuk tip-tip mentang baik perkaya dengan yang hala, yang lebih god bila petboh sebab. Menyebut boh sebab yang lebih god tanya baik kerja. Tinggalkan usaha. Tapi menyokan karena put boh sebabnya, usaha lebih bagus. Yang pertama, yang 4 sebab tersebut, abidun masyghulun bil ibadatil badaniyah. Sidra hamba yang ganyan sudah menemukan sebuah kelezatan untuk beribadah kepada Allah sebagai ibadah badaniyah.
Iaitu lagi semayang sunat, puasa sunat, haji sunat dan segala macam. Meratib, berzikir, bertahlil dan segala macam. Dan pergi ia untuk mengosongkan diri atau beruzlah. Yang mau perang di jalan Allah ke Daura dan bermacam-macam usaha. Nyan begigatnya. Apabila memang kau menjiwai dan atanyan kajut ke sabah kepentingan hati dan igatnya getem untuk dia asin rawa di dalam tempat-tempat yang sunyi kan menjadi peminta-minta karena dia ingin berbuat kebajikan, nyan itu adalah boleh dan bagus ia tidak berusaha. Nyan ke kelompok daripada sahabat Nabi yang gepenan dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah nak fikir apa katanya? Teori katanya yang penting untuk ibadah, sembahyang sunat, gemeretik, gepreh, lampulam nak instruksi dari Rasulullah, punah hadis lampurannya dan pakan dengan jalan perangnya tak katanya. Iganya pakaian hantar putan. Namanya datanya bahasa sejarah dalam Masjid Nabawi ya. Nahinan yang tempat yang agak manyang 40 senti. Itulah tempat tidurnya para ahli sufah dulu. Kelompok ahli sufah yang ia tak mau bekerja apapun. Punya hana hijau di urung kakak hana. Punya dek kakak dek. Tapi hana yang belakang-belakang yang duduk. Ya. Nyan ahli sufah. Urung kamu menjiwa lagi nyan. Ya. Nyan meninggalkan usaha lebih baik bagi dia. Maka nyugekun pakaian orang abid. Cuma digedanya bukannya meratib pihana, usaha pihana, nyu yang je. Ditanya kon ahli sufi. Kon ahli sufah. Jadi bagi mereka yang sudah menyibukkan diri dengan ibadah, nah kelompok-kelompok yang tidak boleh dihina dan mereka itu adalah sudah menjiwai hidup. Yang berumah orang 6 kahwin aja. Habis ada wiah 6 kahwin. Banyak juga ahli-ahli sufi kan tidak ke mana. Oh, dia rupa yang nak orang kaya kepada orang kena. Yang lebih halus daripada kepada hongkon atau berbadar tu terus kerana minyaknya kena di bawah halus. Sampai tu tingkatnya kejaga roh. Orang kaya sudah pasti bersih. Karena orang kaya hana intervensi daripada amalan manusia. Itu bil lambumo pajuh juunnya. Tapi tak pajuh pisang goreng. Nyan minyak empui belau. Atau bagaimana fikir. Yang minyak mencampur dengan pu. Atau bagaimana penjaga roh kadang-kadang. Ya, ilmunya jihana lebih baik. Ini satu. Yang kedua kata Imam Ghazali. Mereka lebih bagus tidak berusaha. Adalah rajulun lahu sirrun. Bil batin wa amala bil qalbi fi ulumil ahwali wal mukasyafah. Orang yang ada baginya jalan dengan ibadah yang batin dan perbuatan-perbuatan di dalam hati, padahal dia selalu menyibukkan diri dalam ilmu-ilmu tentang keadaan batin, yaitu ilmu tariqat. Dan ilmu ingin untuk bertemu dengan Allah, mukasyafah. Dan ilmu hakikat. Dinamakan orang ini orang sufi. Pada mencukupi akan dia itu daripada harta yang lain daripada berusaha. Padahal ia minta kepada orang seperti yang tersebut pada orang yang abid itu. Maka meninggalkan berusaha itu terlebih afdal pula kepadanya dan orang-orang sufi itu. Yang bagi orang sufi je katanya. Ini karena pemikiran akhlak dan sufi. Ya. Tapi dia katanya mana? Baik apa? Tamitahana rumah beraya. Bersiap udip lagi udip orang sufi. Ganyan hanya sibuk untuk dengan ahwal hati. Sibuk untuk memikirkan bagaimana hakikat dan tarikat ke mana. Bagaimana tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Mulai daripada sampai kepada sabar, sampai kepada segala macam. Lagi Imam Ghazali sampai dengan 7 buah tahap. Itu yang dipikir. Hingga nak target untuk meratib macam-macam.
Menyo diketanya lagi, tapi begalak ke perumah. Telaganya. Diketanya ahli tupi, perumah tu mati dia di rumah yang kemah. Apalagi diketanya dia merata, bawa perumah, dia minta rezeki. Nyanjut. Kakak dikatanya, mau kahwin anak je. Menyona urus masjid. Apa kan dia harus mencari rezeki kepada orang lain. Tapi kalau untuk pribadinya, tak boleh. Ini yang pada kanya diketanya yang merata, perumah tu yang temurah rumah orang. Wah, tanya tinggal dia merata, kan masak bu. Apa masak bu, yang ada puas-puas tanya. Yang kau tupi katanya. Mana tupinya? Berdoa kerja. Berdoa alasan, merata di perumah tu, murah apa kau? Ada upah tu, masak. Dah berapa? Tagun bu katanya. Pakat, kalau kadim abu itu gak ada merata, belakang untuk minta rezeki, kayaknya minta rezeki untuk kabu. Dia katanya, tu bapa je belah rumah minta dia. Yang minta rezeki katanya, menyokal lagi nya, kakak, mem kawan dari pon kan yuk. Katanya orang abid, orang yang lazat dengan ibadah. Ya. Tapi beata hana mengkawin pit ada mata teuro lagi mata udun tu tak ada anu kau. Mengkawin hatem ubena urina tak ada cakap tanya. Nyan mana siap ngati tu pi. Jadi harus betul-betul kita kalau sudah itu kelompok mereka itu adalah kelompok orang sufi. Yang kelaya bunuh naga pegaput bawa kelompok. Yang kelima adalah alimun masyghulun bitarbiyatil ilmi dhahir mimma yanfa'un nas fi dinihim kal mufti wal mufassir wal muhaddis wa amtaluhu. Yang kelima, orang yang alim yang sibuk dengan bagaimana mengusahakan agar ilmu yang zahir itu dari ilmu syariatnya untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Tiba dengan temu berdiganya nubena ilmu zahir menyangkut dengannya, menyangkut dengan jih gebacanya seperti seorang mufti ataupun dengan seorang yang mereka itu adalah fuqaha atau orang yang terus mengkaji tentang tafsir, membaca tafsirnya, membaca tafsir jih atau orang-orang yang ahli tentang untuk mencari hadis. Yang mereka itu semuanya adalah untuk memperoleh ilmu dan ia sibukkan ilmu itu sebagai fardu kifayah seperti ulama usul, ulama mutakallimin, ulama fikih yang bagi mereka bisa mencukupi hidupnya, belanja dirinya dan belanja ahli mereka itu dengan harta yang lain daripada berusaha. Padahal mereka itu meminta kepada orang seperti yang telah terdahulu itu. Meninggalkan sekalian mereka itu akan berusaha itu terlebih baik kepada mereka. Nyan, orang yang sibuk. Kita mikir, nak orang bi lain. Kegatnya. Ganyan apa ya? Jauh belang ada orang. Hana kita menjauh belang, hana kita membuka kedai, hana kita mentempel bantangin. Tibuk kerja kena, tibuk ke bacanya, tibuk masjid. Karena nak dibayar oleh orang lain. Yang tem bayar kenyan, hinggai kenyan, yang ke pegat, tanya hana pun lagi melakai abang orang. Ataupun gelakai abang orang tertentu. Ditem gaji ke, ditem bi untuk kepentingan hidup kepada dor dan keluarga. Yang kenyan lebih pegat hana apa-apa. Yang kerja mana baik dah kengkun ke tengku. Tengku buat si bagian terdekat sangai. Hana wen beca musabah ke tengku. Hanya ni kan rumah beraya. Tanya pekerjaan pun aku. Tunggu buat, pada gaji tengku mana gaji. Tunggu buat. Ibi ke. Aduh, yo no beo. Nyan debega dikerjaan buat karena untuk gepajo save na saja urang jo. Pujo oleh orang kaya, pujo oleh pemerintah, pujo oleh siapapun. Yang begini. Menyamuna meya dengku tak ganyan gue baca, hana ganyan tarik LBT, hana ganyan jabu kaki yo, hana ganyan temalam ya pemi, hana ganyan
Tapua tan buat. Dia kan le dengku lagi nya. Kajian ganyan buat tempat tek pajo ganyan. Untuk mempelajari ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis untuk mengajarkan orang. Tapi dia punya harta yang cukup untuk dia makan. Baik ente mana? Meter atau gah yang lo melanyo tu buat. Yo nangko. Balik tu buat. Yo nangan tak belau ber nangko. Yo dia tu buat anan kujo tu apa. Nyanyi kan. Ya, dia. Benar tanya lain ber tu na rumah orang yang entak macam. Yang atanya terlalu gebi dah Allah. Kehidupan para ulama. Para mujtahid. Para mufassir, para muhaddis, orang-orang yang ahli untuk kepentingan agama. Nengwa ila sejarah tingkat ubid katanya. Anak tapu peganya, menyo nablang na anak mi tukang yak bantu. Gaji anak tahu bagi gaji. Tetapi alhamdulillah kai rumah katingan karena urang yak gotong royong, yak job on, yak pudap rumah tengku. Olehnya niganya kau raya ledat urun nyo kai membah bolan saat ule bahak bolan saat ka ketengku watenya dum tinggal tengku memang anak buah diganya takun yang kejadian dia iri nya iganya dua mantau dia tu hukum mangannya udah lain jauh dah oleh yang pade rumah ganya madung sapat anjir iri kena rade kebida Allah ganya rezeki lain. Tak jauh belas tengok mati. Buat kunca. Anak tinggal dalam ti kunca tinggal. Iganya jauh belang tapi tan. Napa de pam 20 kunca dalam kerong ke. Tak parah ya dengku ya. Yang baik ke Malaka, yang baik gejak Malaka. Na urun jo mai kai ganyan jak butnyan. Gejak butnyan baik nin ke. Baik nan niat sapu. Ge pelajari agama untuk ge peruno ge. Peruno manfaat agama, pelajari, kepugah kurang, keperuno gemaya kitab, kepugah ke kitab. Nyan lebih god iganyan anak payah usaha. Nyukon bela tengku dapat hana usaha aduh. Lebih menan. Itu mulia. Tapi adanya bak pertimang hati. Yang terakhir, yang keempat, menurut Imam Ghazali, lebih baik kerja igatnya terus untuk melakukan ibadah dan hana berusaha adalah rajulun mustaghilun bimasalihil muslimin wa kattafala bi umurihim kasultan wal qadi wasyahid. Sidra orang yang sibuk dengan berbuat untuk kemaslahatan masyarakat Islam. Dan ganyan ditanggung kemaslahatan udip ganyan oleh sesuatu yang bisa untuk diberikan kepadanya. Ganyan gepubut-but yang kemaslahatan masyarakat. Contoh raja, qadi, para saksi dan sebagainya. Belanja yang baganyan dengan finansial dan ujrah yang hijau BO, sip. Walaupun hang kaya. Yang ganyan baik ledat usaha lain. Dia bagian usaha. Fokus kena. Menyamanan menjadi ketanya yang digaji. You pegal kemaslahatan masyarakat. Baik na lebih tu usaha lain. Pajan macam kerjanya. Kontraktor ketanya. Tender pagar ketanya. Petani katanya. Pala kantor pun katanya. Habis buat pak pala kantor hilang. Panjang kita mau. Mungkin ya. Dulu orang tu lah. Tekah macam-macam. Ya motor ganyan. Dumpu. Pak ganyan. Nyoka ke ya tender motor. Motor elektro. Ganyan. Kerana dia main motor elektro. Main motor elektro. Supaya elektro pun ganyan. Supaya pelangi ganyan. Adik pada adik kan yang kasemnya yang bagi dia itu dia usaha. Dia kasih pelangi, dia kasih becak dan segala macam itu usaha. Usaha tidak baik bagi yang lebih bagus dia kerja kemaslahatan masyarakat. Karena ganyan tip KB. Ya lagi yang qadi, sultan segala macam. Jadi baik dia ide benar terbacut
mantabohnya lain juga abe terjawa. Abe pun anan hop juga. Jadi nyan hanggebi lah gamanya lebih good hana usaha bikinnya. Ulun syik ulun tuan Bandung mengingat watai Isya poh 8 kurang berapa minit? 27 kali lewat 2 minit. Etnoile untuk tetamong menyangkut dengan kiban cara adab dalam muamalah. Sabar-sabar payah taulang atanyan BO, nyomalnya walaupun kalau je, meseji jual beli, riba, salam, ijarah, kirat, syirkah, yang nana bentuk-bentuk cari rezeki dalam Islam, baik terjadi riba dan baik terjadi urur dan baik terjadi zalim. Noile malamnya lebih kurang tuan laki maaf dan akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.